megah, tapi anak-anaknya pun pada mau nyapu di pinggir jalan itu, di pinggir jalanan pesantren. Berarti mengajarkan ketawaduan kan itu. Terus mengajarkan ilmu bukan agama saja, tapi juga ilmu bagaimana bisa menjadi wirausaha. Saya memberikan testimoni-testimoni di situ. Pas sudah terakhirnya baru Pak Panji Gumilang itu memberikan sambutan terakhir kan. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda. Berbeda karena setelah Assalamualaikum, Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya Assalamualaikum saja dalam bentuk bernyanyi. Saya bingung gitu. Ya saya dulu waktu kecil yang ngaji juga kan, ngaji lah, ikut TPQ dan lain-lain kan gitu, baca Iqra, ngaji. Tapi ini baru pertama nih, saya tahu nih ada hal yang baru. Dan kalau sekarang pada nanya, emangnya nggak tahu itu bahasa Yahudi? Saya nggak pernah belajar bahasa Yahudi, beneran. Cari di mana bukti saya pernah belajar bahasa Yahudi, saya nggak pernah. Jadi saya nggak tahu kalau itu bahasa Yahudi. Malah saya pikir bahasa Belanda. Kalau saya tahu bahasa depannya itu Shalom. Oh Shalom kan kalau orang Nasrani kan Shalom gitu, bukan Assalamualaikum kan itu. Ya ada nyambung-nyambung gitu. Terus diajarkan untuk bernyanyi dan semua diminta untuk berdiri. Ya saya berdiri. Karena yang mau mengajarkan saya pada saat itu adalah pimpinan pondok pesantren terbesar di Indonesia akan mengajarkan ilmu. Ya kita berdiri, walaupun dengan terheran-heran sebenarnya. Ya waktu itu saya nggak hafal, kalau sekarang saya udah hafal. Tapi saya jangan nyanyikan di sini kan, nanti masalah lagi. Jadi saya sudah hafal sekarang, tapi waktu itu belum hafal, makanya saya ngikutin. Setelah itu ya duduk, terus Pak Panji ngomong apa yang dia omongkan kan itu sesuai dengan konten pada saat itu satu suro. Dan itu yang aneh ya cuman hari itu saja dan kata-kata yang Shalom Aleichem itu. Selebihnya di pandangan saya, pengetahuan saya, pendengaran saya semuanya berjalan baik-baik saja, normal-normal saja. Kalau kita lihat bahwa santrinya begitu rapi, ya saya pikir ini berarti disiplin yang bagus. Apakah tidak heran dengan lihat soft-softnya yang bercampur? Karena pada saat acara satu suro itu bukan acara sholat, itu acara duduk di masjid, bukan acara sholat kan gitu. Jadi saya pikir ya wajar saja. Nah lalu di video yang beredar ada sholat berjamaah, sholat Idul Fitri, yang mana softnya bercampur. Itu di hari yang berbeda, momen yang berbeda, karena saya sudah di Jakarta, saya sudah mengundurkan diri dari wakil bupati pada saat itu. Jadi saya nggak ada di acara sholat itu. Jadi saya tidak pernah sholat di Masjid Rahmatan lil Alamin. Saya sholatnya waktu itu sholat asarnya saya di luar. Sholat asar di luar. Pas datang sudah sholat duhur. Jadi saya tidak sholat di situ dan saya tidak pernah sholat yang bersama, apalagi sholat id kan gitu. Saya nggak ada di situ. Nah itu sebabnya saya akan bersaksi apa yang saya ketahui, apa yang saya alami. Saya tidak akan proses membela ataupun menyudutkan, karena saksi ya saksi saja kan. Mas Uki, tapi setelah itu sempat bertemu lagi dengan Pak Panji, ada komunikasi secara personal yang terjalin? Setelah bertemu 2 kali itu saya tidak pernah ketemu lagi. Kalau personal hubungan mungkin kayak saling menyapa, ya tentunya kan. Karena kan kita nggak musuhan kan gitu. Cuman kita belum sempat, karena beberapa kali kan sempat kapan mau salat Jumat di situ. Dilalahnya sayanya nggak pernah sempat pas hari Jumat di situ. Terus memang sepulang saya dari Al Zaitun pada saat itu setelah tanggal 30 kan banyak foto-foto beredar. Ada beberapa dari tim internal lah, tim-tim gitu yang nggak internal banget gitu pada ngomong, Pak jangan ke Al Zaitun. Kenapa? Al Zaitun itu begini. Ini begini itu seperti apa? Nyeleneh, ada hal-hal yang ngawur, ada kasus-kasus. Saya bilang kalau nyelenehnya seperti apa? Mumpung saya masih bisa komunikasi sama Pak Panji nih, saya akan menanyakan ke nyelenehannya seperti apa. Oh Pak, ada lagi tentang yang orang kalau zina tuh bisa dibayar dosa itu bisa dibayar. Saya bilang sama tim, ini kamu serius? Kalau kamu memang serius, saya pertama akan tanyakan sama Pak Panji. Setelah itu saya akan nanya sama MUI. Habis itu kita ke Kanwil nih, Kanwil Depak. Kenapa saya menjadi penting urusan ini buat saya? Karena saya di podium ngomong betapa beruntungnya ibu bapak yang menyekolahkan anaknya di Al Zaitun. Karena saya lihat konteksnya, ini sekolahnya bagus, rapi, pesantrennya rapi, muridnya yang mau nyapu di pinggir jalan, tahu bagaimana cara bertani dan berusaha, tapi ilmu ngajinya ada. Itu sebabnya saya bilang betapa beruntungnya. Tapi kalau ternyata ini terbukti, kan berarti saya harus
saya harus marah dong sama Pak Panji. Pak Panji membuat saya menjadi mempromot, tapi ini ada hal buruk. Tapi ternyata orang-orang yang bilang itu nggak ada yang mau bersaksi, malah cuma tataran katanya. Sehingga itu membuat saya jadi, wah ini mah gosip kan gitu. Tapi kalau memang ada, nanti saya bisa mengadvokasi lah, minimal saya bertabayun sama Pak Panji. Setelah itu saya akan tanya sama MUI, ketua MUI di Indramayu saya juga kenal. Habis itu kita ke kantor Kanwil, tapi ya tidak ada. Ya sudah, habis itu hubungan saya sama Al Zaitun ya cuman berakhir di datangnya pada saat itu cuma 2 kali tahun lalu. Terus kalau komunikasi ya sekedar menyapa saja kan gitu. gitu. Lanjut soal yang tadi bakal komunikasi ke Kanwil itu belum sempat terlaksana waktu masih jadi wagub. Belum sempat karena tidak ada orang yang mau untuk menyampaikan. Kalau kan saya tanya, Pak, begini-begini, saya bilang kamu melihat atau tidak? Saya nggak Pak, tapi temanmu yang mana? Supaya ini tidak menjadi tataran fitnah. Ini fitnah itu bisa menjadi kepada saya juga kan? Lah wong saya di situ bukan cuma duduk diam, tapi saya juga mempromot loh. Malahan ada beberapa pertanyaan media pada saat itu yang bagaimana rasanya masuk ke dalam Al Zaitun. Saya sebenarnya sempat heran ada media yang nanya seperti itu. Memang rasanya seperti apa sih masuk ke pesantren? Toh udah ratusan pesantren yang saya masuki dan saya menjadi tamu. Ya rasanya biasa-biasa saja melihat fasilitas dan lain-lain kan. Tapi kok ini sampai ada pertanyaan seperti itu. Lalu saya ceritakan, iya nggak ada apa-apa, biasa aja. Bahkan dari pagar depan, kenapa pagarnya ditutup? Karena saya tanya, Syekh, kenapa pagarnya ditutup? Orang kalau mau sholat seperti apa? Ya sholat aja, tapi pagar ditutup itu kan karena memang kita punya aset banyak. Lihat tuh Lup, manggil saya kan Lup gitu. Itu kambing-kambingnya kan memang diumbar, kambingnya kan banyak. Kalau misalnya nggak tutup kan bisa hilang itu kambing atau keluar kambing itu. Jadi bagi saya masuk akal kenapa pintu ditutup. Dan kenapa jarak pagernya jauh? Ya karena properti yang dimiliki oleh Al Zaitun ini tanahnya luas sekali. Jadi memang kalau halaman rumah saya 10 meter berarti kan pagernya 10 meter. Nah ini kalau misalnya halaman rumah saya itu 1 kilometer, maka ya pagernya 1 kilo dong. Itu yang membuat bahwa orang masuknya susah gitu. Terlepas dijaga atau tidak dijaga, ya rumah kita kan ada satpamnya kadang-kadang dijaga. Nah itu dijelaskan sama Pak Panji Gumilang. Jadi bagi saya masuk akal saya hal seperti ini kan, gitu. Tapi selebihnya saya tidak terlalu masuk ke ranah lebih dalam. Kenapa? Saya pun sempat nanya, ini masjid gede banget, bagus. Berapa ini bangunnya? Belum lagi tanahnya ribuan hektar. Saya tahu dari mana? Karena Al Zaitun pembayar PBB terbesar kan bayar ke Pemda Indramayu kan itu. Bayar listriknya 100 berapa juta, 170 jutaan kan itu. Uangnya dari mana? Saya pengen dong jadi kaya tapi yang halal atau iban itu. Kalau pejabat kalau pengen kaya kan bahaya kalau tidak halal kan itu. Ya jadi pengusaha, nanti pengusaha agribisnis ini. Saya bilang fokus saya pada saat datang ke Al Zaitun, fokus di kepala saya itu adalah bagaimana caranya bisa memajukan pertanian orang Indramayu. Banyak petani-petani di Indramayu yang sekarang masih hidup di bawah garis kemiskinan karena mereka bertani secara tradisional. Nelayan-nelayannya pun banyak yang meninggal ketika naik kapal pergi ke laut, pulang dalam keadaan meninggal. Nah, di Al Zaitun saya tahu pada saat itu adalah bisa memproduksi padi dengan lebih efektif dan efisien secara modern. Maka saya minta tolong, pokoknya saya akan kirim banyak petani untuk datang ke sini untuk belajar. Silakan. Bahkan saya akan membuat ini kapal-kapal ini menjadi contoh supaya para pembuat kapal di Karangsong Indramayu kan banyak pembuat kapal supaya bisa mencontoh prototipe atau kapal yang dibuat oleh Al Zaitun yang mana itu lebih aman. Banyak yang nelayan itu kalau kena ke gudang kapal itu kan ada kayak kotaknya tuh buat dieselnya atau apa, itu banyak yang meninggal karena terhirup asap. Nah di Al Zaitun tuh bikin kapal itu bagus gitu, nggak begitu. Jadi saya fokusnya ke situ, saya tidak bicara, fokus saya itu nggak ke arah yang agama pada saat. Saya cuma fokusnya tentang petani sama nelayan supaya bisa diajarkan lebih bagus kan gitu. Selebihnya ya tidak, cuma di benak saya ini uangnya banyak banget bisa beli ribuan, ini bicara triliun lah gitu. Tapi kan saya tidak sopan, asas kesopanan tidak mungkin saya nanya uangnya dari mana. Saya cuma kok kaya banget, hebat amat gitu. Nah, dibilang katanya untuk dari usaha agribisnis dan lain-lain. Dan sekarang ya akhirnya saya jadi tahu bahwa ada beberapa, ini saya sebagai pemirsa saya melihat bahwa di berita-berita dikatakan bahwa ada rekening-rekening yang dibekukan oleh PPATK. Dan tidak mungkin PPATK membekukan rekening Mbak atau Mas kalau tidak ada indikasi kan itu loh. Benar atau salah nanti pengadilan yang memutuskan. Tapi saat ini ada
indikasi seperti itu. Sampai hadirnya saya saat ini diundang oleh penyidik reskrim, ini kan berarti ada hal peristiwa hukum kan gitu, ada dugaan-dugaan. Maka ini kita lihatlah gimana ke depannya, dan nanti saya juga pengen tahu ada apa di dalam sana. Oke.